Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya kalian anak-anakku yang kelas 5. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelajaran ini kalian ampuh atau kalian sudah mulai mempelajari SKI dari mulai kelas 3, kelas 4, nah sekarang kalian kelas 5. Coba anak-anakku sekalian buka buku kalian. Bab pertama tentang keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada halaman 3 sampai 12. Jadi buka semuanya bukunya. Nah, setelah kalian buka, coba kalian perhatikan ya tentang keperwiraan Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah pada awal beliau diangkat menjadi Rasul yaitu di kota Mekah. Namun sampai beberapa lama Rasul menyebarkan agama Islam di lingkungan kaum kafir Quraisy tidak berkembang. Bahkan mereka selalu mencemooh Nabi, mengejek, bahkan menyiksa dan akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah hijrah. Hijrah itu artinya berpindah ke kota Madinah, yang mana dahulunya belum menjadi Madinah. Dahulunya namanya kota Yasrib. Setelah Rasulullah hijrah, diubahlah oleh Rasulullah menjadi Madinah. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu dimulai dari tahun 1 Hijriah, dimulai berlakunya penanggalan di bulan Hijriah. Ya, perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, sambutan masyarakat Madinah sangat baik sekali. Mereka menerima dengan senang hati ajaran yang dibawa oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menyediakan fasilitas-fasilitas untuk Nabi kita. Ya, Nabi dari Mekah ke Madinah itu membawa beberapa kelompok. Masyarakat Muslim Mekah yang pindah ke Madinah itu disebut muhajirin, Sedangkan kaum muslimin yang menerima kedatangan daripada umat muslim dari Mekah itu disebut Ansor. Jadi muhajirin itu penduduk dari Mekah yang pindah ke Madinah. Umat Islam ini anak-anak sekalian ya. Sedangkan Ansor adalah umat muslim yang menerima kedatangan Nabi kita di kota Madinah. Jadi pada saat itu apa yang Rasul lakukan ketika sampai di Madinah? Yang pertama dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Kenapa yang dibangun masjid? Bukan rumah. Kenapa? Karena masjid adalah tempat menyebarkan, tempat belajar, tempat berkumpulnya orang-orang yang berada di masyarakat di kota Madinah untuk menimba ilmu agama. Itu yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masjid. Setelah Rasulullah membangun masjid, yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Bersaudara satu keimanan, satu keyakinan, yaitu dengan akidah Islam. Ada lagi yang dipersaudarakan dengan perkawinan. Orang ansor menikah dengan orang muhajirin. Lalu berdampinganlah mereka hidup di lingkungan Madinah. Anak-anakku sekalian, ada penduduk Ansor, ada penduduk muhajirin, dan ada umat Yahudi. 3 kaum ini berkumpul di Madinah dengan damai. Ya, dengan damai. Jadi Rasul itu selain sebagai Nabi penerima wahyu, beliau juga adalah sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan yang memimpin 3 umat ini tadi. Untuk menstabilkannya, makanya dibuatlah peraturan atau undang-undang. Setelah adanya
berbagai macam masukan-masukan dari para sahabat. Dibuatlah yang namanya Piagam Madinah atau undang-undang yang mengatur supaya stabilitas keamanan, ketentraman, dan kemakmuran berjalan dengan baik di Madinah. Nah itu, berkembanglah Islam dengan pesat di kota Madinah. Lalu masih saja umat-umat daripada kaum kafir Quraisy yang ingin merongrong dan tidak membolehkan Nabi berkembang dengan ajarannya, yaitu ajaran agama Islam. Berbagai upaya mereka lakukan. Bahkan mereka juga menantang peperangan. Peperangan apa saja yang dialami Rasulullah? Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar ini anak-anakku sekalian, perang yang pertama kali dialami Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bulan Ramadan, bulan puasa, terjadi peperangan pada saat itu, yaitu Perang Badar. Bagaimana keadaan umat Islam pada saat itu? Umat Islam masih sedikit, nah. Umat Islam tidak sepernya dengan umat orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu itu pasukan daripada umat muslim hanya 317 orang. Tidak sebanding dengan pasukan dari kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1.300 orang. Perang Badar ini juga anak-anakku sekalian disebut Yaumul Furqan. Apa itu Yaumul Furqan? Yaitu hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan yang benar dan yang salah. Pada Perang Badar ini, alhamdulillah anak-anakku sekalian, umat Islam walaupun kekuatannya tidak sebanding, lebih kecil dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy, alhamdulillah berkat pertolongan Allah pada Perang Badar ini umat Islam mengalami kemenangan. Itu yang Perang Badar. Lalu perang apa lagi? Yang kedua Perang Uhud. Mereka ingin membalas kekalahan pada waktu Perang Badar. Datang lagi dengan pasukan yang sangat besar. Pada awalnya Perang Uhud ini umat Islam mengalami kemenangan. Ya, walaupun jumlah daripada pasukan muslim hanya 700, yang awalnya ada 1.000. Awalnya 1.000 pasukan umat Islam. Lalu yang 300 ini membelot karena dihasut, ada yang menghasut oleh kaum Yahudi. Sehingga berjumlah 700 orang. Kenapa dikatakan Perang Uhud? Karena terjadi di Bukit Uhud. Pada waktu itu pasukan pemanah umat Islam ada di posisi atas di Bukit Uhud. Terjadi peperangan yang mengakibatkan kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan, meninggalkan harta perangnya, ditinggalin berantakan. Akhirnya pasukan pemanah dari Bukit Uhud itu turun mengambil harta rampasan. Padahal waktu itu Rasulullah sudah melarang jangan meninggalkan posisinya di Bukit Uhud. Melihat umat muslim pada turun mengambil harta rampasan perang, akhirnya kaum kafir Quraisy yang mengambil alih posisi. Sehingga pada saat itu umat Islam mengalami kekalahan di Perang Uhud ini. Bahkan Rasulullah pun mengalami luka-luka. Paman Nabi yaitu Hamzah juga ikut meninggal pada saat Perang Uhud. Lalu perang apa lagi? Ada Perang Handak. Apa sih arti Perang Handak itu? Handak itu artinya parit. Ya, jadi umat Islam pada saat itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy yang datang dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memberikan usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau di sekitaran Madinah kita buat parit untuk menjaga keamanan kita menghalau musuh yang sangat besar. Rasulullah
menyetujui pembuatan parit tersebut. Kaum kafir Quraisy yang datang ke Madinah melihat, oh rupanya mereka ini sudah punya persiapan. Akhirnya dikepunglah umat Islam pada saat itu, sehingga hampir kekurangan pangan di perang Khandaq tersebut. Lalu Allah memberikan bantuan datangnya hujan badai yang memporak-porandakan pasukan kaum kafir Quraisy sehingga kucar-kacir. Nah, itulah anak-anakku sekalian, peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah. Perang Khandaq ini disebutkan, diingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Di situ dijelaskan tentang keadaan pada saat perang Khandaq. Lalu anak-anakku sekalian, setelah mengalami peperangan itu, Rasulullah berniat ingin melaksanakan tawaf ke kota Mekah. Mendengar kedatangan daripada Rasulullah yang ingin datang ke Mekah, kaum kafir Quraisy sudah merasa cemas. Nah, ini Muhammad mau datang ini, apa yang harus kita lakukan? Berbagai upaya mereka lakukan untuk mencegah supaya Nabi kita tidak melaksanakan tawaf di Mekah. Maka pada tahun 6 Hijriah, Nabi berniat ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Sebelumnya Nabi memberikan utusan sesampainya di kota Hudaybiyah, perbatasan kota Mekah. Nabi mengutus sahabatnya yaitu Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi, yaitu bahwa memberitahu bahwa Nabi kita Muhammad akan berkunjung melaksanakan ibadah haji, yaitu mengunjungi Mekah. Di tengah perjalanan mereka menyebarkan isu bahwa Utsman sudah wafat, sehingga Rasulullah merasa cemas. Utusannya wafat, dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu sahabat-sahabat berkumpul. Mereka berjanji, mereka mengeluarkan ikrar bahwa akan selalu membela Rasulullah sampai tetes darah penghabisan. Di mana perjanjian itu? Yaitu di Baitul Ridwan. Ya, namun ternyata isu tersebut hanya untuk mengelabui Nabi kita Muhammad SAW, yang ternyata bahwa sahabat Rasulullah Utsman bin Affan ternyata masih hidup. Lalu dibuatlah perjanjian. Perjanjian tersebut disebut perjanjian Hudaybiyah karena ada di kota Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian tersebut adalah bahwa selama 10 tahun tidak ada peperangan, ya, dan sebagainya. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca isi perjanjian Hudaybiyah. Walaupun dalam perjanjian tersebut umat Islam mengalami kerugian, namun Rasulullah SAW tetap menyetujuinya. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian yang dapat Ibu jelaskan pada kesempatan ini tentang keperwiraan Rasulullah SAW, supaya kita ambil hikmahnya bahwa kita harus berani dalam menghadapi kebenaran. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian mengerti. Setelah selesai ini akan Ibu bagikan kuis yang bisa kalian lihat linknya, nanti akan Ibu bagikan. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.